R berusia 50 tahun. Menurut keluarganya, klien kehilangan suaminya 5 bulan yang lalu akibat kecelakaan. Klien mengatakan semenjak ditinggal suami, dirinya merasa tidak bahagia, putus asa, tidak ada harapan untuk hidup, sulit berkomunikasi, malas berbicara, tidak ada tujuan hidup, dan cenderung ingin melakukan bunuh diri. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Hana Mumtahanatul Hasanah, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Bandung, Prodi D3 Keperawatan Bogor. Sebelumnya nama Ibu siapa? Dan Ibu biasanya dipanggil apa? Nama saya Rani Astuti, saya biasa dipanggil Ani. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Lalu bagaimana tidurnya semalam? Apakah nyenyak atau ada gangguan? Kabar saya hari ini baik, Dek. Tidak ada, Dek. Baik Ibu, di sini saya akan berdiskusi tentang kehilangan yang dialami oleh Ibu. Untuk waktunya sekitar 20 menit, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dek. Dan untuk tempatnya mau di sini atau di ruangan yang lainnya? Di sini saja ya, Dek. Tidak apa-apa, senyamannya Ibu saja ya. Baik Ibu, di sini saya mulai bahas saja ya, Bu. Sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu depresi? Kalau tahu, boleh jelaskan secara singkat saja. Menurut saya depresi itu sedih, tapi berlarut-larut, Dek. Bagus Ibu, berarti Ibu sudah tahu ya mengenai depresi. Menurut Ibu, apakah Ibu pernah merasa depresi, Bu? Pernah, Dek. Lalu, hal apa yang membuat Ibu depresi? Saya kehilangan suami saya, Dek. Itu membuat saya menjadi sedih. Saya tidak bahagia. Ibu capek banget, Dek. Kayak gak ada harapan buat hidup lagi. Apakah Ibu merasa malas berkomunikasi, Bu? Iya, saya akhir-akhir ini jarang ngobrol sama anak saya. Sama kerabat pun jarang, Dek. Apakah Ibu pernah ingin melakukan bunuh diri? Iya, Dek. Dulu pas awal-awal suami saya meninggal, saya pernah ingin menabrakkan diri ke mobil yang sedang melintas. Tapi pas saya nyebrang, mobil itu malah berhenti. Jadi saya tidak jadi, dan pas waktu itu saya ngerasa bersalah besar dengan diri saya sendiri. Jika perasaan bunuh diri itu muncul, lalu biasanya Ibu melakukan apa? Ibu biasanya mengurung diri dan mengunci pintu agar keinginan ibu menyeberang jalan tidak jadi. Apa Ibu tahu akibatnya jika Ibu melakukan hal tersebut? Saya tahu akibatnya akan fatal, dan itu perbuatan yang dilarang agama. Tapi ya namanya orang pupus harapan, gimana sih, Dek? Perasaan itu terus-menerus menghantui saya, Dek. Apalagi muka suami saya terbayang-bayang terus. Baik Ibu, mungkin saya akan membantu Ibu untuk mengurangi rasa sedih Ibu akibat kehilangan orang yang dicintai. Mungkin tidak Ibu saja yang merasakan, tapi saya juga kehilangan ibu kandung saya pada saat usia saya 15 tahun. Beranjak SMA, sama seperti suami Ibu mengalami kecelakaan. Tapi saya menanggapi hal tersebut dengan cara memikirkan masa depan saya. Semisal saya hidup untuk mengejar cita-cita saya, supaya ibu saya bangga di surga melihat saya menjadi perawat. Walaupun sudah tidak ada, jadi ibu jangan sampai mempunyai pikiran jika suami ibu meninggal. Hidup ibu jadi berantakan, tapi ibu coba buka lembaran baru, semangat baru agar ibu tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Ingat, masih ada anak ibu, keluarga ibu yang sayang kepada ibu. Kalau ibu sedih, bagaimana perasaan mereka? Jadi, ibu juga harus berpikir ke depan ya, Bu. Jangan memikirkan masa lalu. Saya sangat menghargai perasaan ibu, apalagi kehilangan orang terdekat itu rasanya sangat menyesal sekali. Karena saya juga merasakan apa yang ibu rasakan. Jadi ibu tidak usah sedih ya. Di dunia ini bukan ibu saja yang kehilangan, tapi banyak sekali orang yang ditinggal salah satu keluarganya. Baik ibu, saya mau bertanya lagi, apa ibu masih sering merasa putus asa? Masih, kadang-kadang, Dek. Lalu, apakah perasaan itu masih sering muncul? Masih, perasaan saya kadang kalau lihat foto almarhum suami,
perasaan saya jadi teringat kejadian suami saya yang meninggal. Apalagi pas waktu dia ditabrak. Rasa itu masih menghantui saya, Dek. Baik Bu, seharusnya Ibu mengatasinya dengan cara meyakinkan diri Ibu bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Masih banyak orang yang lebih banyak masalahnya dari apa yang Ibu alami sekarang. Ibu harus berpikir positif bahwa Allah telah merencanakan yang terbaik untuk Ibu. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Ibu harus tetap berusaha dan jangan lupa berdoa. Pokoknya Ibu harus berpikir positif dalam menghadapi setiap masalah. Baik Ibu, sekarang coba ingat kembali tujuan hidup Ibu yang telah Ibu rencanakan. Sebelumnya, apakah Ibu masih ingat? Masih, Dek. Saya mau mengkuliahkan anak terakhir saya karena si Ade punya cita-cita jadi dokter. Saya juga mau berangkat umroh bersama keluarga, Dek. Ibu harus tetap semangat dalam memperoleh tujuan hidup yang telah Ibu cita-citakan. Ibu harus tetap semangat ya Bu, demi keluarga dan anak Ibu. Sepertinya kita sudah berbincang-bincang sampai 20 menit Ibu. Baik Ibu, sudah selesai diskusinya. Bagaimana Ibu perasaannya setelah berbincang-bincang tadi? Perasaan saya jauh lebih lega, Dek. Setelah kedatangan adik saya, jadi ada semangat hidup lagi. Ibu bisa jelaskan secara singkat bagaimana hal yang dapat Ibu lakukan untuk mengurangi rasa sedih? Cara menguranginya bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Masih banyak orang yang lebih banyak masalahnya dari apa yang saya alami sekarang. Saya harus mencoba membuka lembaran baru, semangat baru, agar saya tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Dan selalu ingat masih ada keluarga dan anak saya yang masih butuh biaya untuk kuliah. Baik Ibu, bagus sekali penjelasan Ibu. Saya harap Ibu bisa lebih untuk melatih mengurangi kesedihan Ibu, berkomunikasi dengan keluarga jika ada masalah yang sedang Ibu hadapi. Dan Ibu harus perlu ingat dengan tujuan hidup Ibu di dunia ini untuk apa ya Bu. Kemudian Ibu harus selalu berpikir positif ya Bu. Buang jauh-jauh rasa ingin mengakhiri hidup karena dampaknya sangat merugikan bagi diri Ibu sendiri. Iya, Dek. Terima kasih ya atas masukan dan sarannya. Baik Ibu, diskusinya sudah selesai dan minggu depan saya akan datang lagi untuk membahas diskusi kembali mengenai cara mengatasi kesedihan yang berlebihan. Untuk waktunya seperti tadi ya Bu, sekitar 20 menit. Dan untuk tempatnya apakah tidak keberatan jika di rumah Ibu lagi? Iya, Dek. Di rumah saya lagi tidak apa-apa, Dek. Nanti saya tunggu ya, Dek. Baik Bu, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dek.